Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa anak? Masih Pak. Oke. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat Pak. Marilah kita buka kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari nanti barokah dan juga bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, pada pertemuan kali ini yakni kita akan membahas tentang tayamum, ya. Ada yang tahu tentang tayamum anak? Jawab. Tidak. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tata cara tayamum anak, ya. Oke, materi pada kita hari ini adalah yang pertama yakni pengertian tayamum, hukum tayamum, ketentuan tayamum, doa tayamum, langkah-langkah bagaimana tata cara kita tayamum. Lalu yang terakhir yakni dasar hukum tayamum. Oke, baik, kita mulai dengan pengertian tayamum terlebih dahulu. Oke. Tayamum secara bahasa berarti al-qasdu yang artinya bermaksud, sedangkan secara istilah tayamum adalah cara bersuci dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu atau tanah yang suci. Lalu yang selanjutnya yakni hukum tayamum. Hukum tayamum ini diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti yang pertama yakni tidak mampu menggunakan air karena sakit. Ya. Mungkin dari anak-anak, mungkin orang tuanya, kakak atau saudaranya itu memiliki sakit yang tidak boleh terkena air, contohnya demam tinggi dan lain-lain. Itu kita memperbolehkan untuk tayamum. Nggak usah wudhu, nggak apa-apa. Lalu yang kedua yakni air tidak tersedia. Contohnya kayak anak di gambar ya, kekeringan, kemarau, nah tidak ada air, maka dari itu kita diperbolehkan tayamum dengan catatan memiliki keluar dari daerah tersebut atau memiliki jangka berapa kilometer. Nah itu diperbolehkan tayamum. Nah di materi yang ketiga ini, yakni takut terkena bahaya jika menggunakan air. Nah mungkin di beberapa daerah itu banyak ada sungai yang tercemar oleh beberapa gas atau tersebut. Maka dari itu takut terkena bahaya jika menggunakan air, ini diperbolehkan kita memakai tayamum. Lalu yang selanjutnya yakni ketentuan tayamum. Yang pertama syarat sah tayamum yakni tempatnya bersih. Ini syarat-syaratnya. Jadi debu yang kita pakai itu harus tempatnya yang bersih. Nah, kapan bersih itu ada tai atau kotoran, berarti tempat itu tidak bersih. Maka kita harus mencari tempat yang bersih. Lalu yang kedua yakni menggunakan debu atau tanah yang bersih. Nah itu tadi. Lalu yang ketiga yakni niat yang benar. Kita niat itu harus benar-benar tidak ada air. Lalu yang selanjutnya yakni hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama tersedianya air. Seimbangin nanti pas kita ate sholat, nah kita menggunakan tayamum. Lalu pasca sholat ada hujan yang deras, maka dari itu tayamum pada detik itu batal. Nah, kita harus mengambil wudhu terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yakni menghilangkannya kondisi yang mengeluarkan tayamum. Nah, contoh ini menghilangkan kondisi yang mengeluarkan tayamum itu contoh kita kentut, kita berak dan yang lain-lain. Nah, ini adalah doa tayamum. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Niat tayamum. 1, 2, 3. Nawaitu tayamuma istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah yang kedua
kedua yakni doa setelah tayamum. Mari kita baca bersama-sama doa setelah tayamum. Kita baca bersama-sama. Yang kedua ketiga, 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Yang selanjutnya yakni langkah tayamum. Jadi yang pertama niat. Lalu yang kedua mengusap tanah, kedua telapak tangan diusapkan ke tanah, set. Lalu kita rontokkan, lalu disebul atau ditiup, lalu kita usapkan ke wajah, ya. Lalu yang kedua kita tempelkan ke tanah lagi, lalu kita pukul-pukul, lalu kita tiup lagi, lalu kita usapkan ke tangan, set, gitu. Nah, ini untuk contoh digambar. Nah, ini adalah contoh, ya, anak-anak. Ini kita lanjut materi yang selanjutnya yang terakhir yakni dasar hukum tayamum sesuai di Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendaklah melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu, itulah Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyerupakan niatnya bagimu agar kamu bersyukur. Baik, terima kasih. Materi pada kali ini sudah selesai. Marilah kita berdoa untuk keberhasilan dalam pelajaran pada hari ini. Baik, kita tutup pelajaran kali ini dengan surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat untuk diri kita dan juga orang di sekitar kita. Al-Hajjiyah Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Sekian presentasi pada hari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.